Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga terdampak kebakaran di Jalan Fakih Lorong Famili, Kota Palembang menanti bantuan dari pemerintah. Angka kecelakaan meningkat di Ogan Komering Ulu. Kasus kecelakaan didominasi pengendara berstatus pelajar. Universitas Sriwijaya menggelar ajang 2 tahunan International Sriwijaya Mining Games 2023. International Sriwijaya Mining Games ke-5 tahun 2023 digelar di kampus Universitas Sriwijaya Ogan Ilir. Kegiatan ini merupakan kompetisi antar program studi teknik pertambangan perguruan tinggi se-Indonesia untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan antar mahasiswa. Kampus Universitas Sriwijaya menggelar International Sriwijaya Mining Games ke-5 tahun 2023. Ajang 2 tahunan ini diikuti 6 universitas, diantaranya Universitas Jambi, Universitas Trisakti Jakarta, ITB, UPN Veteran Yogyakarta, dan Universitas Sriwijaya. Pembukaan Sriwijaya Mining Games berlangsung dengan penampilan berbagai kesenian Indonesia. Kegiatan ini merupakan kompetisi antara program studi teknik pertambangan perguruan tinggi se-Indonesia. Melalui kompetisi ini dapat mengasah soft skill dan hard skill mahasiswa. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar mahasiswa. Kita telah membuka acara Internasional Sriwijaya Mining Games 2023. Wawasan, pengetahuan, tukar informasi, dan juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan antar mahasiswa di seluruh Indonesia. Jadi International Sriwijaya Mining Games ini adalah acara 2 tahunan yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya yang mengusung tema Human Resource and Leadership Development for Smart Mining Era. Jadi untuk acara pertama itu ada opening ceremony dan seminar nasional. Selain opening dan seminar nasional, ada juga stand-stand pameran pertambangan. Itu ada perlombaan tentang dunia pertambangan, ada 10 lomba. Kegiatan Internasional Sriwijaya Mining Games 2023 mendapat apresiasi dari berbagai pihak, khususnya pihak perusahaan tambang. Selaku perusahaan tambang, SBS sangat support mendukung kegiatan semacam ini. Di mana tentunya hasil dari kompetensi otomatis akan ada ilmu-ilmu baru, improve yang baru, dan tentunya akan berguna pada dunia pertambangan. Selain menggelar seminar dan pameran pertambangan, kegiatan ini juga mempertandingkan 10 perlombaan tentang dunia pertambangan. Lomba akan digelar selama 5 hari dari tanggal 14 November hingga 18 November 2023. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Ilir. Badan Pengawas Pemilu Ogan Komering Ulu meminta partai politik maupun caleg menaati aturan kampanye di media sosial. Bawaslu akan mengawasi akun media sosial partai politik dan caleg. Jika terbukti menyalahi aturan, Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Hadirnya media sosial membuat informasi politik semakin masif dan juga terdistribusi dengan cepat interaktif. Hal ini membuat partai politik dan para peserta caleg memanfaatkan media sosial sebagai proses kampanye untuk menggait pemilih. Dalam menjalani pengawasan kampanye di media sosial, Bawaslu Ogan Komering Ulu bekerjasama dengan Dinas Kominfo Ogan Komering Ulu. Upaya antisipasi dilakukan melalui pengawasan daring setiap akun partai politik dan caleg. Seluruh tim kampanye partai politik dan caleg wajib mendaftarkan akun media sosial ke KPU Ogan Komering Ulu. Kita koordinasi dulu dengan Kominfo untuk mengantisipasi
vaksinasi dini, akun-akun yang tidak terdaftar, nanti kan sejak tanggal 28 November ini, sejak dimulainya tahapan kampanye, maka seluruh tim peserta pemilu mendaftarkan tim-timnya, baik tim geraknya maupun tim medsosnya, didaftarkan ke KPU. Nah, itulah yang perlu kita himbau untuk menjauhi politik-politik identitas dan isu-isu sara. Bawaslu Ogan Komering Ulu meminta seluruh partai politik dan caleg mentaati aturan yang berlaku. Sebab jika terbukti melanggar aturan dengan menyebar kampanye hitam, seperti menyebar berita hoaks, politik identitas, dan isu sara akan mendapatkan sanksi tegas. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Beragam kegiatan dilakukan calon presiden dan calon wakil presiden dalam beberapa hari terakhir untuk bertemu para pendukung dan mendengarkan aspirasi warga. Berikut informasi selengkapnya. Kedatangan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka disambut oleh ribuan pendukung yang telah menunggu di Dining Hall Jakabaring Sport City, Palembang pada Minggu siang. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu optimis menang satu putaran di Pilpres 2024 mendatang. Hal itu diungkap Gibran di hadapan perwakilan partai politik, pengusung, dan relawan hingga masyarakat di kota Palembang. Gibran juga berpesan agar seluruh pendukungnya untuk tidak terpancing dengan isu-isu politik menjelang Pilpres 2024. Kita harus kerja keras lagi. Dan ini saya tekankan ke Bapak Ibu semua, teman-teman Koalisi Indonesia Maju. Ini kalau banyak serangan, banyak fitnah, banyak nyinyiran, didiamkan saja. Sementara calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi warung kopi legendaris berusia lebih dari 50 tahun di kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Kunjungan Ganjar ke kedai kopi legendaris ini merupakan bagian dari rangkaian safari politiknya di Sumatera Utara. Usai meracik dan menyeduh kopi, Ganjar duduk bersama warga, mendengarkan langsung aspirasi. Beberapa hal yang dibahas mulai dari industri digital, industri kreatif anak muda, serta harga kebutuhan pokok yang kerap menjadi permasalahan bagi warga berpendapatan menengah ke bawah. Kan semuanya, kopi susu yang enak, roti tawar pakai selai yang enak, yang lebih enak lagi apa? Obrolannya. Mereka bercerita tentang kerukunan, bercerita tentang kebaikan. Satu dua tentu saja ada bicara soal industri digital, dibahas di warung kopi. Bagaimana anak-anak muda kita antusias, sangat kreatif. Di sisi lain, aduh Pak, apa ya Pak, harga sembako melambung Pak. Itu selalu muncul di obrolan-obrolan di warung kopi. Tapi dari semua itu kami berkesempatan untuk bisa berdiskusi, menjelaskan dan mendapatkan masukan. Sementara kegiatan safari calon presiden Anies Baswedan menghadiri talk show yang dilakukan oleh pengurus pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau APERSI di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat pekan lalu. Menurut Anies, dirinya berharap jika terpilih menjadi presiden akan berusaha melakukan upaya tersebut, salah satunya melalui KPR dengan suku bunga yang lebih terjangkau dari berbagai sektor formal maupun informal, maupun pekerja independen. Kebutuhan rumah itu ditopang dengan sistem pembiayaan yang membuat suku bunganya menjadi lebih terjangkau. Mekanismenya jauh lebih mudah. Tidak hanya memfasilitasi mereka yang berada di sektor formal, tapi juga sektor informal, non-formal, dan pekerja independen. Melalui program tersebut, Anies berharap terdapat 2 juta hunian yang akan dapat terintegrasi dengan kota-kota penyangga. Tim Liputan melaporkan.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.